beberapa tahap gitu ya sampai dia masuk ke tangan Pak Yuriawan kemudian diumumkan ke kita. Itu yang disebut sebagai delay test. Nah, kalau Ibu bisa bayangkan berarti yang diumumkan Pak Yuriawan hari ini itu sebenarnya adalah realitas aktual 5 hari, 6 hari yang lalu atau 7 hari yang lalu, tergantung delaynya sebesar apa. Ya, nah ini bisa kita lihat, misalkan ini kalau di simulasinya, misal ini kurva yang paling atas ini aktual case-nya, ya aktual case-nya. Nah, kalau confirm case-nya itu delaynya sorry, ini saya terbalik ini gambarnya ya. Yang bawah ini harusnya delay 9 hari. Yang atas ini yang 3088 itu dia delay 0 hari. Jadi kalau delaynya semakin sedikit, dia akan semakin mendekati kurva kasus aktual. Tapi kalau delaynya semakin lama, dia akan semakin menjauhi kurva aktual. Artinya, kalau delaynya semakin panjang, berarti kalau hari ini kita laporkan 1764, sebenarnya dia faktualnya itu 9554. Seperti itu ya. Kalau diumumkan 3088, sebenarnya faktualnya 9000, sorry, tulisannya tertutup. Faktualnya 9.000 sekian, gitu ya. Jadi semakin terdelay berarti gap-nya semakin besar. Nah, ini ya gambarnya. Namun nanti kalau kita gambarkan dinamikanya, ketika kasus itu sudah steady sampai ke puncaknya, ini kok sampai ke puncak ya? Dia sudah sampai ke mendatar confirm case-nya. Jadi bukan puncak ini akhir. Dia sampai ke akhir siklus, itu nanti delay-delay itu sebenarnya menyatu ya di sini ya. Jadi dia nanti konvergen ke satu garis yang sama, ke satu titik yang sama. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, tadi kita udah memodelkan, jadi confirm case itu apa, gitu ya. Kita yang pertama tadi aktual case kita modelkan dengan sistem dinamik. Confirm case itu adalah dinamika terdelay dan sebagian dari aktual case. Nah, yang menarik lagi kita perlu juga menggambarkan, kemarin kita dengar ada kasus yang simptomatik. Jadi simptomatik itu kasus yang gejalanya tampak dari, kita anggap aja dari menengah sampai berat, gitu ya. Itu beda dengan kasus asimptomatik. Kenapa harus kita bedakan? Karena nanti intervensinya beda. Kasus yang simptomatik itu lebih mudah diisolasi karena gejalanya sudah nampak, orangnya mudah dikenali. Kasus asimptomatik beda. Ya. Nah, tapi cakupan deteksi dan isolasi di dalam intervensi ini juga sangat-sangat berbeda. Ya. Simptomatik cenderung lebih mudah dideteksi dan diisolasi dibanding kasus asimptomatik. Lalu bagaimana? Nah, blok gambaran kasus aktual tadi kita pecah menjadi dua di model ya. Jadi di sini ada blok model simptomatik, kemudian ada blok model asimptomatik. Gambarannya gambar gampangnya seperti itu. Nah, kalau kita misalkan ya, ini Bapak Ibu nanti akan mengisolasi orang terpapar yang asimptomatik. Nanti di model kita gambarkan sebagai intervensi atau isolasi terhadap orang asimptomatik yang di bawah ini, yang gambar yang saya lingkarin kotak hijau itu, yang di sini. Jadi variabel K1, KF2, KF3, KF4 kalau untuk asimptomatik berarti dia yang kita isolasi itu orang asimptomatik. Itu tentu beda. Ya. Nah, gambarnya seperti itu. Kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita bahas lebih lanjut. Nah, ini dari model yang tadi, sebenarnya kebalik. Kami memodelkan yang tadi itu diantaranya salah satunya dari referensi-referensi yang seperti ini ya. Jadi kasus itu dibagi menjadi yang ini disebut sebagai kasus tanpa gejala, kasus dengan gejala ringan, kasus dengan gejala berat, kemudian kasus dengan gejala yang sangat berat, yang sangat kritis gitu ya. Nah, ternyata kasus yang tanpa gejala sampai gejala menengah itu 30% dan 55%. Jadi yang ini tuh totalnya 85%, Pak Ibu. Besar sekali. Ini yang sulit terlihat. Kalau dalam definisi model yang sedang kita bahas, saya menyatukan yang tanpa gejala dan gejala ringan itu sebagai asimptomatik. Jadi di model yang tadi itu 85% dari kasus aktual itu dianggap asimptomatik. Kemudian
15%-nya itu kita anggap sebagai simptomatik. Nah, di sini yang menarik, kasus kematian itu hanya terjadi di simptomatik. Simptomatiknya adalah yang berat sampai yang kritikal. Ya, ini ada 15% dari severe symptoms itu dia meninggal. Kemudian 50% dari critical symptom itu meninggal. Ya, ini di total kalau terhadap seluruh 100% itu kalau kita hitung ini 4% ya. 15% kali 10% ditambah 50% kali 5% itu totalnya 4%. Itu konsisten dengan yang sering kita dengar death rate dari COVID itu 4%. Ya, itu kira-kira gambarnya seperti ini. Meskipun ini juga beda-beda, ada yang bilang ini bukan 85%, ada yang bilang hanya 70%, ada yang 60% dan seterusnya. Ya, ini agak sulit kita mengidentifikasinya. Tapi sementara kita pakai referensi yang ini. Baik, kita lanjut. Nah, ini ya contoh perkiraan confirm case. Perkiraan kasus aktual total, simptomatik dan asimptomatik ya. Jadi kita kan punya data confirm case dari pemerintah ya, setiap hari diumumkan. Nah, di dalam model kita nanti menggambarkan juga pergerakan, kita memperkirakan pergerakan dari confirm case itu seperti apa ya. Nah, ini kita lihat aja langsung. Jadi nah di sini ya, yang paling bawah itu adalah confirm case ya. Ini nanti sebenarnya dia bisa nggak di bawah banget sih, dia bisa di tengah sini juga gitu, tapi tergantung dari persentase kemampuan deteksi dan isolasi dari yang kita lakukan, yang pemerintah lakukan ya, yang tim medis lakukan. Ini anggap ini di bawah confirm case ya. Kalau confirm case-nya 8.225 pada tanggal 24 April, ini perkiraan confirm case ya. Dia tidak akan tepat sama dengan confirm case empirik dari pemerintah. Perkiraan confirm case misalnya 8.225, nanti ternyata kasus simptomatiknya berdasarkan proporsi yang tadi kita bahas ya, yang di slide sebelumnya, itu berarti simptomatiknya itu ada 24.600. Asimptomatiknya 139.100. Total actual case itu sebenarnya sudah 163.700. Angkanya besar sekali. Tapi jangan takut, angka besar ini sebenarnya terjadi di mana-mana. Karena dimanapun, di negara manapun, berdasarkan riset yang sejauh yang saya tahu, itu angka actual case itu selalu berlipat-lipat dibanding confirm case. Tergantung tadi jumlah dari asimptomatiknya, proporsinya seperti apa. Ya, sebenarnya seperti itu ya Pak Ibu ya. Nah, kalau sebuah negara itu kemampuan deteksinya makin kecil, tentu selisih antara confirm case ini dengan case aktual akan semakin besar. Nanti konsekuensinya apa kita lihat di slide-slide berikutnya. Ya. Nah ini nanti kalau slide-nya bisa kita share, nanti Bapak Ibu bisa lihat ini asumsi isolasinya seperti apa ya di sebelah kiri ini. Asumsi isolasi dan deteksi. Nah, kita masuk Mas Ruli. Siap, Pak. Ya, saya sampai jam berapa, Mas Ruli? 17.05. Berapa? 17.05. 17.05. Oke. Tambah 10 menit nggak apa-apa kayaknya. Tambah 10 menit lagi. Tambah 10 menit nggak apa-apa. Enggak, jadi 17.15 ya? Oke. Siap. Ya. Baik, ya rekan-rekan sekalian, kita masuk ke simulasi intervensi di Indonesia, ya. Jadi ini kita akan melihat beberapa kemungkinan intervensi dan juga kita coba mengenali intervensi yang sudah terjadi, yang sudah berjalan, ya. Nah, kita flashback dulu. Jadi tanggal 14, 15 Maret atau 16 Maret gitu ya. Saat itu mulai pertama kali diumumkan arahan untuk itu ya, work from home, kemudian anak sekolah juga harus belajar di rumah, kemudian sebagian besar tempat-tempat wisata ditutup. Ya, kalau saya tinggal di Bandung, saya ada beberapa trek lari favorit saya di Sabuga ITB, kemudian di Saparua, itu tutup semua. Saya waktu itu mau olahraga dulu, ini tutup, di sana tutup, di sini tutup, waduh. Nah, itu tanggal 14 sampai
16 Maret waktu itu mulainya ya, sekitar tanggal itulah.